Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu reminiscere yang artinya ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu. Dengan tema khotbah, Tuhan mengasihi orang beriman. Seperti apakah kehidupan orang beriman? Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Abraham hidup sebagai orang beriman. Sebagai orang percaya, Abraham itu bukan orang yang rumit, bertele-tele dan banyak pertimbangan untuk mengikutkan perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi dari negerinya Ur Kasdim dan dari sanak saudara dan ibu bapanya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, dia mengikutkan perintah tanpa berbantah dengan Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dituliskan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham sebagai orang beriman adalah orang yang bersembah kepada Tuhan, sehingga dimanapun ia tiba, pertama-tama yang dilakukannya adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lihat Kejadian 12 ayat 7-8, Kejadian 13 ayat 8. Di Sikem dan di Betel sebelah timur dan dekat Hebron, ia mendirikan mezbah untuk Tuhan, tempat perjumpaannya dengan Tuhan. Ini artinya bahwa Abram adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia mempunyai hubungan yang sangat pribadi dengannya, dan Tuhan selalu berbicara dengannya, sehingga ia tahu kemana ia harus pergi dan apa yang harus diperbuatnya. Dia tidak perlu berdiskusi dengan banyak orang untuk menentukan arah perjalanannya, tetapi ia cukup mendengar perkataan Tuhan dan menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan yang selalu menjumpainya. Sebagai orang beriman, jalan hidup Abram tidak selalu mulus. Ia juga mempunyai persoalan hidup yang berat. Dia belum mempunyai anak di usianya yang sudah tua untuk mewarisi harta-hartanya. Hal ini ia sampaikan kepada Tuhan. Demikian katanya, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan tidak membiarkan Abram dalam persoalannya. Tuhan mengasihinya karena ia seorang beriman. Lalu kata Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya,
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham bukan hanya akan punya keturunan yang banyak, tetapi Allah menetapkannya menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan saat itulah nama Abram diganti menjadi Abraham, dan nama Sarai istrinya diganti menjadi Sarah, dan ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Inilah berkat Tuhan kepada Abraham, orang beriman itu. Tuhan selalu menyertainya dan memberkatinya. Kemanapun ia pergi, Tuhan selalu ada bersamanya. Dan kerinduan hatinya diberikan Tuhan baginya, bahkan lebih dari yang terpikirkan olehnya, disediakan Tuhan untuknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya bukan hanya Abraham yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan juga mengasihi kita. Semua orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus akan diselamatkannya. Dan inilah tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengarahkan perhatiannya kepada perkara-perkara surga. Dalam Ujian Filipi 3 ayat 17-21 dituliskan di sana bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dalam Filipi 3 ayat 20 nas Ujian, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Untuk dapat mengarahkan pikiran kepada perkara-perkara surga, kita harus ditolong dengan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebab pikiran manusia belaka tidak dapat menjangkaunya dan tidak akan pernah bisa memahaminya. Oleh sebab itulah, mari kita menghampiri tahta kasih karunia itu, supaya kita dapat menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan itu pada waktunya. Seperti yang tertulis dalam Invokatio Ibrani 4 ayat 16. Amin.